Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Nest.js. Kali ini kita akan belajar terkait dengan Vibe dan validasi. Apa itu Vibe? Vibe adalah sebuah kelas yang diberi dekorator injectable dan mengimplementasikan sebuah interface yang namanya Vibe Transform. Sederhananya, Vibe bertindak sebagai saluran penyaring untuk data yang masuk ke controller. Nama masuknya ini bisa melalui body, query, bottom param, dan lain-lain. Vibe dieksekusi tepat sebelum metode di controller dijalankan. Nah, ada dua fungsi Vibe ini. Yang pertama adalah transformation atau mengubah data input menjadi bentuk atau tipe data yang diinginkan. Contohnya misalkan ada sebuah parameter yang isinya adalah sebuah string, kemudian kita convert menjadi integer. Itu bisa kita lakukan ya. Kemudian kita gunakan untuk validasi, yaitu untuk memeriksa apakah data yang masuk sudah sesuai aturan yang kita tentukan. Jika datanya valid, data akan diteruskan. Kalau misalkan tidak valid, maka kita akan berikan pesan error kepada pengguna. Kemudian kita juga memiliki Nest.js itu memiliki built-in Vibe atau Vibe bawaan. Nah, teman-teman ini bisa lihat di dokumentasi resminya ya. Nah, saya sudah rangkumkan ada untuk mengubah ke integer, parse integer. Kemudian ada merubah untuk float, kemudian merubah ke boolean, ke array, ke UUID, ke enum, kemudian ada lagi untuk yang lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat di dokumentasi resminya ya. Teman-teman bisa buka untuk dokumentasinya di doc.nestjs.com. Kemudian pilih overview dan Vibe. Ini dijelaskan lebih detail terkait dengan apa itu Vibe, kemudian apa aja ini built-in-nya yang tadi saya sebutkan. Kemudian cara menggunakan built-in ini di bawahnya. Nah, nanti akan muncul pesan seperti ini. Nah, kemudian cara menggunakan Vibe. Nah, cara menggunakan Vibe kita bisa tempatkan Vibe ini di beberapa scope ya. Pertama, kita bisa simpan di parameter, kemudian di handler atau di controller ataupun di global. Nanti kita coba gunakan di setiap posisinya ya. Nah, selanjutnya ini contoh ketika kita menggunakan parameter level ya. Jadi hanya untuk parameter tertentu. Nah, ini diletakkan pada sebuah function yang isinya adalah sebuah parameter. Contohnya ini ada ID, kita ubah menjadi parse integer. Nah, ini untuk mengubah parameter yang masuk supaya jadi integer ya. Kalau misalkan bukan integer nanti bisa mengembalikan error. Kemudian ini ada handler level. Ini yang ditempatkan di luar dari atau skupnya adalah satu function. Kalau tadi kan satu skupnya parameter ya. Ini ada function kemudian simpan di luar dari function atau di atasnya function. Kita bisa menggunakan use Vibe dekoratornya ya. Nah, tinggal kita masukkan untuk Vibe-nya. Nah, seperti ini. Kemudian ada controller level. Nah, controller level ini kita simpan use vibe-nya di atas dari kelasnya. Ini user controller contohnya seperti ini. Kita menggunakan use vibe seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan global level. Nah, kalau global level, nah kita simpan di file main.ts. Kemudian kita bisa gunakan app.use global vibe. Kemudian kita definisikan vibe-nya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan membuat custom vibe. Nah, kalau custom vibe kita harus mengimplementasikan sebuah interface ya, vibe transform. Nah, setiap custom vibe ini wajib memiliki transform. Jadi kita implementasikan interface vibe transform seperti ini.
Kemudian kita wajib menggunakan satu fungsinya yaitu transform. Nanti kita akan coba. Nah, teman-teman bisa buka lagi latihan yang sebelumnya pernah kita buat. Kita akan coba buka ya. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh sebuah modul ya. Di sini ada modul cat dan modul user. Nah, modul cat ini kita sudah memiliki dua buah controller dan service. Isinya untuk controllernya di sini CRUD biasa ya. Ini getcat yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Nah, kemudian ini untuk servisnya juga hampir sama dengan yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, untuk usernya nanti kita gunakan ini untuk yang custom. Nah, untuk usernya ini hanya memiliki 2 buah metode ya. Ini controllernya tuh. Untuk post user dan get user. Ini kita buat sederhana saja. Dan teman-teman bisa ambil untuk contoh codingnya ya di kolom deskripsi linknya. Ini saya close dulu. Nah, saya akan coba jalankan. Saya tekan Command J atau menggunakan Windows Control J ya. Nah, ini sudah saya jalankan untuk nesnya. Nah, teman-teman juga bisa buka untuk tesnya. Tesnya kita menggunakan yang sama dengan sebelumnya. Kita sudah memiliki ini ya. Contohnya, ini untuk mengambil satu. Kan? Ini dapat dari mana? Nah, ketika menggunakan get. Ini ya, menggunakan get. Kemudian saya tambahkan sebuah query param. Nah, active only seperti ini. Kemudian dia memanggil cat service. Nah, cat service-nya ini akan mengembalikan ke sini. Nah, ketika dikembalikan hasilnya adalah ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba modifikasi ini nih saya akan close dulu supaya lebih lega ya. Ini juga kita akan close. Pertama, saya akan membuat DTO dulu. Ini saya buat di dalam cat. Saya akan buat folder DTO. Nah, kenapa kita menggunakan DTO? Teman-teman bisa buka dokumentasinya ya. Nah, scroll ke bawah. Nah, untuk mengimplementasikan kita bisa menggunakan DTO. Nah, scroll ke bawah. Nah, ini. Ini ya, kita bisa menggunakan DTO ataupun custom file. Nanti kita coba semuanya. Nanti teman-teman silahkan baca-baca sendiri untuk dokumentasinya ya. Ini saya akan langsung ke contohnya. Oke, saya buka lagi untuk kodenya DTO. Kemudian DTO ini saya akan buat pertama saya akan buat file baru untuk create cat. Nah, cat.dto.ts. Oke, kemudian dalam create DTO pertama saya akan membuat sebuah export class namanya create cat DTO seperti ini. Oke, di dalamnya saya akan tambahkan sebuah name. Ini isinya adalah string. Oke, kemudian age. Ini saya akan kasih number. Kemudian untuk grade-nya ini string. Nah, ini untuk awalnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita akan implementasikan ke dalam cat service. Nah, dalam cat service kita akan panggil di bagian create. Nah, di bagian create ini kita masih menggunakan interface ya, cat-nya nih. Ya kan kita memiliki interface. Nah, kita akan ganti dengan create DTO. Berarti ini kita tinggal panggil yang tadinya cat, kita tinggal panggil ke sini create cat DTO. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, kita akan coba dulu ya, jalankan. Ini ada error atau tidak. Kita coba. Di sini ada update. Yang create-nya mana? Get one. Create
DTO. Nah, kita coba lagi lihat untuk service untuk controllernya create. Nah, create. Nah, create ini kita menggunakan post hanya endpointnya cat seperti ini. Berarti di bagian cat test ini create cat, kita gunakan metodenya post seperti ini aja, kita save, kemudian kita send. Nah, lihat Toby ini sudah berhasil. Berarti secara DTO kita ini sudah jalan. Nah, tapi kita akan tambahkan di DTO ini beberapa validasi ya. Nah, kita juga akan implementasikan supaya nanti tidak error, kita tambahkan ke dalam globalnya. Nah, dalam globalnya saya akan tambahkan di sini keterangan dulu. Misalkan global pipe ya. Nah, ini berlaku untuk semua route di seluruh aplikasi seperti ini. Nah, dalamnya kita tinggal panggil app.use global pipe. Nah, kita akan tambahkan di sini beberapa keterangan ya. Kita gunakan new. Oh, salah ini ya. Ini kurungnya kita gunakan new di sini. Ntar kita buat new validation 5. Kita akan panggil, kemudian kita tambahkan beberapa keterangan. Whitelist kita akan buat true, kemudian for dan listed on, ini kita akan buat true, kemudian kita akan tambahkan transform, ini juga kita buat true. Oke ya, kita coba validation 5. Ini kita format dokumen with criteria. Ini ada error validation 5-nya. Kita coba lihat dulu sini errornya apa. Use global filter. Oh, global 5 ya. Saya salah ini. Ini global 5 seperti ini. Ini tidak error, kita lihat di sininya tidak ada error juga ya. Sekarang kita tinggal tambahkan validasi di create DTO-nya. Misalkan saya ingin name ini adalah sebuah, kita panggil dekorator sebuah string. Nah, kita tinggal panggil is string seperti ini. Kemudian kita akan buat ini gak boleh kosong. Kita panggil add is not empty. Ya, tidak boleh kosong. Kemudian saya akan panggil lagi ini minimal 2. Min length. Nah, ini saya akan definisikan jadi minimal 2 karakter misalkan seperti itu. Kemudian saya akan tambahkan ini contoh aja max length-nya. Saya akan kasih misalkan 50. Ini contohnya seperti ini. Nah, jadi kita menambahkan validasinya ke sini. Selanjutnya di dalam di dalam edge-nya saya akan tambahkan juga validasi ini is integer ya.
is integer. Kemudian kita juga akan tambahkan di sini min, minimalnya itu 0. Kemudian saya akan panggil lagi di sini max-nya misalkan 30. Nah, ini minnya belum kita import, max-nya ini juga belum kita import. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan juga validasi untuk ini space-nya saya akan ubah using tab ke 2 ya, biar nggak berubah-berubah terus. Nah, ini kita akan gunakan misalkan is string. Oke. Selanjutnya ini not empty. Ini juga nggak boleh kosong. Saya save. Oke, ini harusnya dia ada error ya. Oh tidak. Kita coba jalankan dulu. Kita ke tes. Ini create, kita send. Nah, ini berhasil. Kalau misalkan ini nimnya hanya satu huruf, kita send. Nah, ini masih berhasil. Berarti ini belum jalan ya. Nah, ini cat-nya belum jalan. Kita coba lihat lagi cat controller. Nah, ini cat controllernya kita harus definisikan dulu ya. Cat mana tadi, post create. Nah, ini kita menggunakan ini, harus definisikan ya, create cat dto. Kita hapus, bisa kita save. Oke, sekarang kita akan coba lagi, kita send. Nah, lihat validasinya sudah belajar ya, sudah berhasil kita tambahkan. Kalau misalkan ini minus, misalkan ini Tom, ini 3 tapi di sininya minus, kita save, kita coba send. Nah, ini juga sama ya, umumnya 0. Kalau misalkan ininya kita kosongkan, kita send. Nah, ini juga sama, nggak boleh kosong. Oke, jadi secara validasi ini sudah berjalan. Sekarang kita akan coba menggunakan Zod validation ya. Teman-teman bisa buka lagi dokumentasinya ya. Di sini ada panduan. Kita bisa menggunakan Zod. Nah, kita akan coba gunakan ini ketika proses update. Oke, kita buka lagi. Saya akan buka terminal baru ya. Ini. Kemudian saya akan install npm install Zod seperti ini. Saya install dulu Zodnya. Oke, ini sudah terinstall. Yang tadi ini masih jalan. Nah, sekarang saya akan buat folder baru untuk Zod validation 5-nya. Saya akan buat di sini, di src ini folder namanya common. Kemudian 5 ya. Ini foldernya. Nah, di dalamnya saya akan buat file baru namanya Zod validation.
Nah, ini pipe.ts. Nah, di sini kita akan definisikan zone validation-nya. Ini kita harus mengimplementasikan pipe transform ya. Pertama saya akan ekspor sebuah kelas namanya zone validation pipe. Ini zone validation pipe. Nah, ini kita harus mengimplement yang namanya pipe transform. Pipe transform yang ini ya. Nah, ketika kita mengimplementasikan pipe transform, nah kita harus mengimplementasikan sebuah function transform. Kita definisikan dulu sebuah constructor seperti ini, zone schema. Zone skemanya kita panggil ya, zone schema. Kita jangan, ini kita ambil dari zone saja. Terus ini kita buat jadi type. Ini ya, zone schema. Kita jadikan type. Nah, karena kita sudah membuat sebuah skema, sekarang kita harus implementasikan transform. Transform ini harus kita implementasikan. Value ini saya tipe datanya unknown, kemudian metadata, argumen metadata ini juga harus kita import argumen metadatanya. Ini sebelum return kita akan cek dulu ya. Ini kita cek dulu jika metadata dot type-nya ini tidak sama dengan body. Ini baru kita return-kan ya. Ini kita geser ke atas. Return value, save. Nah, selanjutnya kita akan buat pengecekan. Kita akan gunakan try catch ya. Ini saya akan gunakan try. Ini kita space-nya use tab 2. Dan di dalam try-nya kita akan parse dulu. Saya akan buat sebuah konstanta value. Ini kita akan ambil dari this schema. Ini kita akan parse value-nya. Oke, kemudian kita akan returnkan parse value. Kemudian kita akan tambahkan catch. Kita ambil errornya. Nah, ini kita akan cek jika error ini instance of dot error. Ini jadi zone error. Nah, kalau misalkan ada zone error, kita akan throw new add request accept. Nah dalamnya kita akan tambahkan status code seperti ini ya. Status code error 400, message-nya validation fail. Nah, errornya kita akan buat merge ya dari zone message-nya. Kita tambahkan ke sini, kita join ya. Nah, ini mungkin kita
lagi. Oke, ini kalau misalkan dia hasilnya adalah dari dot ya. Kalau misalkan bukan, kita akan throw-kan. Throw new bad request exception. Ini validation ini ya. Parse-nya ini zone error. Ini harus kita bagi dua ya. Path-nya perlu kita tuh yang satu ini seperti ini. Zone error itu tidak perlu pakai type. Cara yang zone skema ini pakai type. Nah, ya. Oke. Ini type-nya kita taruh di luar ini. Oke, ini dari zone, yang ini jadiin type, yang ini tidak. Oke, ini sudah ada, kita tinggal menggunakan. Ini kita akan panggil ke dalam cat, kemudian cat controller yang update. Nah, put. Nah, ketika put, kita akan panggil si tadi ya, use 5-nya ke dalam sini. ID-nya ini kita tab, kita akan gunakan add use sebuah dekorator use 5. Nah, kemudian kita gunakan new dot validation 5 tadi yang kita buat ya. Nah, kemudian kita masukkan skemanya. Skemanya belum ada ya. Nah, kita harus buat lagi di DTO nih. Saya akan buat file baru update cat dot skema.ts. Nah, ini kita akan buatkan dulu skemanya. Nah, kita buat export cons update cat schema. Nah, ini kita akan ambil cat schema ini dari Zod ya. Ini kita panggil z dot object. Z-nya nanti kita ambil dari Zod. Ini kita definisikan dulu. Ini kita import Z dari Zod. Nah, ini. Nah, kita akan buat name ini adalah sebuah string. Nah, kemudian ini minimalnya dia 2, mirip dengan yang sebelumnya ya. Kemudian kita buat max-nya 50. Kemudian opsional. Nah, ini bisa kosong opsional itu. Ini samakan 2, 30. Nah, setelah itu kita export seperti ini type-nya ya, Z import, kita save. Nah, ini tinggal kita panggil ke sini. Update cat schema. Update cat schema. Controller update cat schema. Nah, oke.
Kemudian di bagian controllernya lagi, ini kita tambahkan ya. Awalnya any, kita akan ganti dengan update cat dto. Nah, di dalam service harus ditambah cat dto di sini. Nah, cat dto di namespace import importnya ini ya. Ini update type. Sekarang tidak error ya. Type, kemudian kita akan tambahkan juga untuk ngubah ya, supaya dia jadi integernya kita turunkan aja. Update, ini ada param, saya turunkan. Body juga saya turunkan ya. Ini number. Nah, sebelum number ini kita tambahkan parse integer 5. Parse integer. Oke, ini kita ubah dulu si ID-nya ini menjadi sebuah integer number ya. Ini sudah juga. Kita lihat di bagian sini ada error ya. Kita bisa coba sekarang di cat testnya put. Oke, ini age-nya harusnya number, kita gunakan string, kita send. Nah, lihat age message-nya input expected string. Nah, kalau misalkan kita kasih di sini misalkan 4, terusnya kita send. Nah, ini berhasil ya. Berarti kode kita sudah benar. Kalau ini kita tom, kita kasih 1, harusnya ini juga error ya. Oh, validation error. Oke. Oke. 5. Penggunaan Zod juga sudah berhasil. Sekarang kita akan tambahkan lagi beberapa default type yang dimiliki Nest ya. Teman-teman bisa buka cat controllernya. Sebelumnya kita sudah tambahkan untuk create. Nah, ini kita menggunakan ini ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk yang find all-nya. Nah, find all ini masih menggunakan active only boolean ya, seperti ini. Kita akan tambahkan defaultnya. Kita gunakan default value 5. Jadi di sini setelah active only kita bisa panggil new default value 5. Nah, misalkan defaultnya ini saya akan buat false ya. Jadi kalau misalkan tidak diisi, dia akan false isi. Kemudian untuk yang page kita akan defaultnya 0. Ini kita tambahkan koma, new default value 5-nya 0. Nah, jadi ketika dia tidak diisi akan menghasilkan false atau 0.
Kita coba untuk tes untuk get all. Nah, ini kita duplicate ini ke bawah, get default. Nah, ini berarti bagian page-nya ini kita hilangkan, kita send. Nah, lihat ini defaultnya ada activity-nya false ya. Kemudian ininya 0 page-nya. Kalau misalkan kita tambahkan di sini tanda tanya page-nya sama dengan 1, maka dia akan berfungsi sesuai dengan tuh page-nya 1. Ini kita sudah bisa tambahkan default-nya. Selanjutnya kita akan tambahkan ketika find one. Nah, ini kita masukin ke controller. Ketika find one ini kita akan tambahkan ketika mengirimkan ID, kita akan convert ya dia ke dalam integer. Kita tambahkan new parse integer 5. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk convertnya error http status code-nya. Error http status code. Kita akan panggil http status. Saya akan ambil not acceptable. Nah, seperti saya save, dia akan turun ke bawah ya. Kita akan coba ini update kan ini test case-nya. Ini get by ID. Misalkan ini bukan integer, kita send tuh not acceptable. Error 40. Nah, ini juga sudah berhasil. Kita tambahkan lagi ini UUID. Nah, UUID kita tes juga apakah yang dimasukkan ini adalah UUID atau bukan. Nah, kita tinggal tambahkan di sini koma new parse UUID 5. Ini kita gunakan default saja. Ini saya akan save. Oke, kita coba ke sini. Kalau misalkan ini kan ketika dia UUID ya, kita send. Nah, ini berhasil. Kalau misalkan bukan UUID, contohnya ada karakter minus di sini ya. Kita coba send tuh validation field. Ini bukan UUID. Ini juga sudah berhasil ya. Untuk yang put, nah yang put tadi sudah kita menggunakan Zod. Sekarang kita akan membuat custom ya. Nah, ini bisa kita close dulu semua. Nah, untuk custom kita akan menggunakan modul user ini. Kita bisa buka. Nah, modul user ini sudah ada beberapa service. Ini ada 2 ya. Ini ada function untuk find one dan create. Nah, kita coba dulu untuk tes. Nah, ketika post kita send ini udah jalan ya. Kemudian ketika get misalkan ini yang salah tuh not found, ketika ada ini juga not found. Kalau misalkan kita kasih 1, nah ini baru ada. Nah, secara ini sudah jalan. Kita akan tambahkan custom. Nah, teman-teman bisa buka yang bagian user service. Nah, di sini kita memiliki sebuah enum. Nah, enumnya kita akan pindahkan ke dalam DTO. Nah, teman-teman bisa buka buat folder baru di sini DTO. Kemudian DTO-nya saya akan kasih nama di dalam create user DTO. Create user.dto. Ini contoh aja .ts. Nah, dalamnya kita akan pindahkan yang tadi ya, user service enum ini. Kita akan cut. Kita simpan ke sini, ke DTO.
Jadi kita bisa save ke sini. Jadi user role yang ini kita bisa ambil dari, nah seperti ini ya. Oke. Nah selanjutnya kita akan tambahkan juga untuk create user DTO-nya. Kita export class create user DTO. Nah ini kita akan gunakan username, kemudian email, password, dan role. Role ini kita ambil dari user role yang ada di atas ini. Kita akan tambahkan yang sama dengan sebelumnya. Kita tambahkan validasi add is string. Jadi isinya ini berupa string. Kemudian add is not empty, gak boleh kosong. Kemudian saya akan tambahkan in length ini 3. Saya akan buat seperti ini. Kemudian kita akan buat lagi untuk email, ini kita validasi is mail. Kemudian password ini kita harus isi string. Kita buat is ya, minimalnya ini length kasih 8. Dan biasanya password itu 8 ya. Kemudian role-nya use enum role. Ini isinya harus enum. Salah besar ya. Is kan yang huruf kecil. Ada 2 ya. Enum ini is option. Dia boleh kosong. Oke, ini untuk DTO-nya ya. Oke, kita akan tambahkan lagi DTO ini ke dalam user service. User service ini create DTO-nya kita ambil ke sini. Create user DTO. Nah, kita panggil ke sini. Oke. Selanjutnya kita tinggal tambahkan ke dalam controller. Controller kita create, kita akan ganti create asalnya any, kita akan create user DTO. Nah, kita akan, ini tidak perlu ada ini. Oke, ini default seperti ini. Kita akan buat validatornya, customnya ya. Pertama kita akan buat kelas validator. Jadi ini dalam Vibe kita buat file baru, class validation.vibe.ts. Oke, dalamnya kita akan buat dulu sebuah type namanya ini constructor, dan kita juga akan buat export class validation Vibe. Ini kita akan implement Vibe transform. Kita panggil Vibe transformnya. Selanjutnya kita akan panggil add injectable. Ini kita akan implementasikan sebuah transform karena kita wajib buatkan satu transformnya ya di sini.
Kita buatkan satu transform. Ini argumen metadatanya kita import juga. Kita cek kalau misalkan dia ini konstruktornya tidak kosong, kita akan returnkan. Save. Ini kemudian kita akan ubah juga ke dalam objek. Nah, kalau misalkan errornya ada, kita akan returnkan. Kalau tidak ada, kita returnkan value-nya. Ini kita kalau convertnya kita buat private validate ya. Di validasi, nah kita perlu import ini. Kita perlu tambahkan beberapa import. Transformer validator. Save. Sudah jalan ya. Ini untuk validasinya. Buat teman-teman yang belum menginstal kelas transformernya, ini harus diinstal dulu. Ini ya. Caranya teman-teman bisa di sini npm install kelas validator yang ini. Nah, teman-teman paste aja ke sini. Kemudian kelas transformer. Lagi kelas transformer. Ini di enter aja. Nah, sudah terinstall ya. Kita balik lagi, ini tidak error. Nah, tonton balik lagi ke user controllernya. Nah, ini kita tadi menggunakan user DTO. Nah, di bodinya kita perlu tambahkan bodinya di sininya. Tinggal tambahkan new class validation pipe yang ini. Kurung buka, kurung tutup. Kita save. Ini kita sudah menggunakan custom validator ya. Kita balik ke sini. Kita memiliki user, kita send. Nah, lihat harus lebih. Kalau John kita save lagi. Kita send. Nah, ini baru berhasil. Jadi ketika kita tadi menambahkan custom validator, kita bisa tambahkan ini teman-teman bisa lihat error code-nya ya. Nih, error code-nya 201 kalau create ya. Kalau misalkan dia pendek ini 400. Oke. Kita tadi menambahkan di dalam kelas validator. Ini kan kita kelas validasinya ini ya. Throw, kalau misalkan ini objeknya kita kirimkan. Nah, selanjutnya kita akan coba buat untuk custom satu lagi untuk parsing ya. Kita buat lagi di dalam sini filenya, misalkan custom parse. Integer misalkan ya dot pipe dot s. Ini kita tinggal export kelas custom parse integer 5 seperti ini.
kita harus implement pipe transform. Ini kita akan kasih di sini ya, string number. Untuk pipe-nya kita harus import. Kemudian transformnya ini metanya tidak kita pakai, kita hanya menggunakan value-nya. Value-nya kita gunakan string yang akan dikembalikan nanti berupa number ya. Dan kita akan ubah ya ke dalam integer. Ini kita buat convert. Kalau misalkan value-nya ini yang tidak ada isinya, kita akan kirimkan error. Bukan angka integer. Kemudian kalau misalkan dia minus, kita akan kirimkan juga sebuah bad request exception. Baru kita akan returnkan file kalau berhasil ya. Save. Bad request exception-nya kita import. Oke, kita save. Sudah berhasil custom pipe-nya. Kita buka lagi untuk si controllernya. Nah, di sini kita bisa panggil new custom pipe. Kita import custom pipe-nya. Kita save. Sekarang kita masuk lagi ke usernya. Misalkan ini ABC, kita send. Tuh. Bukan integer. Nah, tidak valid. Nah, ya. Kalau misalkan dia 1 baru valid. Oke, untuk DTO dan validasi kurang lebih seperti itu custom pipe ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.